Tinggal honon maboru Haminatu atu amon Ainu ngaro berokapmi Nati nodo nirohami Murhat mau diulang kami Manang diri akan manuta homuse Ditangi aku maboru Ita mardomu hasian Ihutonom namai Elak pusina dopani Oras mau Ulinang dipini Dihokot ton dikit Itu paktuani Malaglag tainang Tusikoru Sulang maburkon. Tuh helak. Ini mau sulang maburkon doang. Oh nasa. Ya. Cara kamu ada kono mua itu. Sulang maburkon. Ini aja. Skyhot maho pihak tua on me Adik kon haposo on me Tua pangalaho Maramaro mahoboru Marsiano bang Marsiaju amamu Marsadaroa Burju-burju hoboruku Marsi batua Asa tanda maoinan Boruni raja Di tangian rumah boru Rita mardomu hasian Ihutonomu namai Hadiratmu ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik. Segala berkat anugerahmu kami boleh ada di tempat ini. Di mana anak kami dan buruh kami ya Tuhan akan menerima pemberkatan dari gereja Tuhan, di mana mereka akan membentuk keluarga yang baru. Kalau barusan Tuhan kami telah melaksanakan adat, Tuhan hadirlah bersama kami, berkatilah ke acara ini, dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan baik, jauh dari segala halangan dan rintangan Tuhan. Tuhan juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mau datang hadir bersama kami. Kami sampaikan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. How two hearts can come together and love can last forever. And now that I've found you, I
dengan doa dan cinta kasih yang tidak pernah berakhir tentunya diberikan bagi putra-putri mereka untuk menuju pemberkatan pernikahan yang kudus ini. Kehadiran beliau sangatlah istimewa sebagai simbol cinta dan dukungan dalam pernikahan yang suci ini. Sungguh hari ini boleh ada bukan karena kekuatan Saudara Erian Jeremy Sihaan. Mari kita berikan tepuk tangan menyambut Saudara Erian Jeremy Sihaan dengan langkah penuh keyakinan dan hati yang penuh cinta. Pria yang lahir pada tanggal 2 Maret 1995 sedang melangkah menuju perjanjian suci pernikahannya. Selamat datang Erian Jeremy Sihaan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan sukacita yang meriah dari Desi Anasitorus, didampingi oleh ayah tercinta Bapak Patihar Sitorus. Terpancar senyum bahagia dari seorang ayah yang selama ini mendampingi anaknya untuk menyambut hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Dalam langkah yang anggun dan hati yang penuh cinta, Desi Anasitorus melangkah menuju momen sakral ini. Berikutnya Rio masak berukut berubah masak mamugan yang bol. Guru sia-sia orang mulai tahu lah. Kamu mak guru ini. Di sini sedang. Teruskan hati kita untuk masuk dalam ibadah khusus pemberkatan pernikahan gerejawi atas diri Erian Jeremy. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah khusus pada pagi hari ini datang dari Allah, Sang Khalik yang menjadikan langit bumi serta segala isinya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga istri harus mengasihi istrinya. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita tundukkan kepala kita dalam ibadah pemberkatan nikah pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi bekal secara khusus untuk Erian dan juga Desi di dalam membina kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir, dan khususnya untuk Erian dan Desi, agar mereka dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk menjadi pegangan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Jadi pertama tadi ketika jalan dalam prosesi, saya melihat wajah yang sangat bahagia dan juga terharu dari keluarga. Dan juga akhirnya hari ini terjadi setelah berbulan-bulan lamanya keluarga mempersiapkan dengan segala kesibukan, semua pelayan-pelayan mempersiapkan diri. Saya mau kasih tahu buat Arian dan juga Desi dan juga keluarga bahwa semua jemaat itu excited sekali menunggu hari ini. Insan yang saling mengasihi, yang sudah bersama-sama melayani bersama, beribadah bersama. Dan pagi hari ini kita rindu bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kehidupan Erian dan juga Desi. Saya ambil tema di sana, dipersatukan Tuhan. Satu pertanyaan yang sederhana, mungkin saya tanyakan kepada kalian, Erian dan Desi, dan juga mungkin kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Kira-kira kita menentukan atau memberikan penilaian bahwa pasangan kita adalah jodoh kita. Banyak kesamaan di antara kami sehingga kami memutuskan untuk menikah. Tapi faktanya bahwa ada, ini belum menikah sudah dikasih data tentang perceraian. 5 faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia itu disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, atau 63% yang disebabkan oleh percekcokan, perbedaan, dan lain sebagainya. Padahal kesamaan, kecocokan itu seringkali menjadi dasar orang itu memutuskan untuk menikah. Dan faktanya pula bahwa memang laki-laki, pria dan wanita itu berbeda. Saya mengutip sebuah sumber dari buku yang saya baca, bahwa pria itu otak kiri lebih besar, menggunakan logika. Disebutkan di sana 70% sampai 80% itu pria atau laki-laki itu lebih menggunakan logikanya dibandingkan wanita yang 70 sampai 80% itu menggunakan emosi. Atau lalu kemudian merasa berharga jika dihormati, wanita merasa berharga jika dikasihi, pria merasa berarti jika bekerja, sedangkan wanita merasa berarti jika berkeluarga. Bersifat praktis atau ya simple lah, bersifat personal wanita. Pria mencapai tujuan atau mengutamakan hasil, sedangkan wanita menikmati proses, menghasilkan sesuatu.
suka melihat lawan jenis. Ini bapak-bapak pada dicubitin di ibunya, saya yakin. Sedangkan wanita suka melihat sesama jenis. Untuk istri saya ada di sana, jadi tidak bisa mencubit saya. Ya, ini makanya kalau sedang nyetir naik mobil berdua, kalau ada wanita di depan, istri saya bukan lihat orang itu tapi lihat mata saya, jadi saya langsung ke depan, fokus melihat ke depan. Global dalam berpikir, maksudnya adalah pria itu seperti rumah yang ada sekat-sekat, dia punya bagian-bagian tertentu dalam kehidupannya. Tetapi wanita itu seperti aula yang semua bagian-bagian, semua hal itu dipikirin. Makanya kemarin ada bapak ibu, di antara bapak ibu, ibu-ibu khususnya yang nonton film Ipar Adalah Mau. Ibu yang ketawanya keras pasti nonton 2 kali itu. Setelah nonton film itu pasti overthinking sekali terhadap suaminya kan? Apalagi yang punya adik ipar. Sehingga apa yang dia tonton semua campur aduk dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu adalah fakta-fakta mengenai pria dan wanita yang memang ternyata berbeda. Lalu, apakah itu semua menjadi satu penghalang untuk wanita dan pria itu dipersatukan? Di dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6. Kita tahu di sana, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya mencoba mencari tahu tentang ayat yang kita baca ini. Kata dipersatukan, penggunaan bahasa aslinya itu adalah suznomi, yang berakar dari 2 kata, yaitu sun dan zugos. Kata sun bukan cium, maksudnya sun matahari itu, ya kalau bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris sunnya matahari, berbicara tentang kesatuan senyawa yang tidak dapat terpisahkan. Kita tahu matahari punya berbagai senyawa, ada nitrogen, hidrogen, dan ada elemen-elemen lain. Dan mereka bersatu, tidak terpisahkan satu dengan yang lain, membentuk yang namanya matahari yang menyinari sistem galaksi kita, menyinari tata surya kita. Dan juga zugos yang digambarkan seperti 2 ekor sapi yang dipasang berpasangan. Jadi 2 menjadi 1. 2 memang berbeda, tetapi 1 tugas dipasangkan untuk menjalankan tugas. Nah, artinya bahwa kesatuan dalam pernikahan Kristen adalah kesatuan yang disatukan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan tidak boleh atau tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu sebabnya pernikahan Kristen harus didasari di atas dasar yang kokoh. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sana menjelaskan tentang 2 dasar. 2 dasar dalam menjalani kehidupan. Di dalam Matius 7 ayat 24, saya bacakan bagi setiap kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga, bahwa mendasari kehidupan rumah tangganya di atas dasar yang kokoh, yaitu mendengar, melakukan firman Tuhan. Dan Alkitab menggambarkan atau menganalogikan itu sebagai sebuah fondasi batu. Dikontraskan dengan yang kedua, yaitu orang yang mendengar dan tidak melakukan, digambarkan seperti fondasi pasir. Kedua fondasi ini pasti diperhadapkan pada badai. Tadi ayat yang saya bacakan bagi setiap kita,
bahwa mau itu fondasinya batu, mau fondasinya pasir, itu diperhadapkan kepada badai. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin itu melanda rumah itu. Dan kita tahu rumah yang dibangun di atas dasar batu tidak tergoncangkan, tetapi yang di atas pasir rumah itu akan hancur dan akan roboh. Dalam pernikahan kalian juga pasti akan mengalami kehidupan, badai kehidupan. Mungkin badai kehidupan itu berupa godaan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun kita dan Erian dan Desi, ketika Erian dan Desi membangun dasar di atas batu yang kokoh, batu itu yang akan menjadi penopang yang kuat dan tangguh untuk dapat melawan segala badai kehidupan, segala tantangan dalam kehidupan rumah tangga kalian. Namun orang yang membangun di atas dasar pasir, kita tahu bahwa dia tidak punya topangan yang kuat, sehingga tantangan badai kehidupan itu akan dengan mudah merobohkan rumah tangga. Itu sebabnya Erian dan Desi dan kita semua, saya mengajak setiap kita semua, mari kita membangun dasar pernikahan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu hidup di dalam firman. Saya tuliskan di sana bahwa kita membaca firman, belajar firman, mendengarkan firman, tujuan utamanya itu bukan untuk menguasai firman, namun untuk hidup dikuasai oleh firman itu sendiri. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang di luar sana yang membaca firman, menguasai banyak hal di dalam Alkitab, menguasai mungkin ayat-ayat, menguasai peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab untuk hidup dikuasai oleh firman, bukan sekedar menguasai firman. Saya menutup renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pantun. Mohon bantuannya teman-teman semua. Ya, ini biasanya kan jalan-jalan. Saya nggak mau jalan-jalan, seminar loh. Ikut seminar di New Delhi. Pembicaranya dari Cimahi. Jauh-jauh ke Cimahi, pembicaranya Pak Musalam ini. Nikahilah yang kamu kasihi dan kasihilah yang kamu nikahi. Karena untuk menikahi yang kita kasihi itu lebih mudah ya, mudah untuk menikahi orang yang kita kasihi. Tetapi untuk mengasihi terus-menerus orang yang kita nikahi itu membutuhkan perjuangan. Makanya selamat membangun cinta, selamat memasuki kehidupan yang baru, dan kiranya kehidupan kalian adalah kehidupan keluarga yang dikuasai oleh firman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini bukan berlalu begitu saja, tetapi merema di dalam hati dan pikiran kami, khususnya bagi Erian dan juga Desi, agar dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka hidup dikuasai oleh firman, sehingga apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang memperkenalkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Mendampingi
Biarkan ku pegang tanganmu, kemanapun engkau pergi. Di saat bahagia ataupun bahaya, hanya engkau lapangan hatiku. Bersama kita ayunkan langkah bersama menuju Bapaknya surga. Semoga diriku, dirimu diberkati oleh Tuhan pemberi kehidupan. Kita ayunkan langkah bersama menuju Bapaknya surga. Semoga diriku, dirimu diberkati oleh Tuhan pemberi kehidupan. Oleh Tuhan pemberi kehidupan. Pembacaan titah Saudara Erian Jeremy Siahaan dan Saudari Desia Nasitorus, kalian berdua telah datang di rumah Tuhan supaya nikah saudara berdua diteguhkan di hadirat Tuhan Allah dan menerima berkat-berkat-Nya. Sebelum saudara melangsungkan pencatatan nikah secara hukum di hadapan pegawai catatan sipil, sebab itu hendaklah saudara berdua mendengar firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini ia hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka supaya kamu hidup menurut firman Tuhan di dalam nikahmu, hendaknya dengan penuh tanggung jawab kamu setia menolong satu dengan yang lain di dalam segala perkara, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nikah itu Tuhan Allah mempertanggungjawabkan kepada kamu suatu tugas yang harus diterima dengan perasaan penuh tanggung jawab, yakni akan membentuk keluarga. Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kepadamu, hendaklah kamu dengan penuh tanggung jawab mendidik ia dalam pengenalan takut dan taat kepada Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hendaklah saudara berdua bersama-sama secara tubuh, jiwa, dan roh membentuk satu persekutuan yang kudus dan benar, dan demi kuasa Yesus Kristus dapat menolak dan melawan percobaan daging dan kuasa hawa nafsu duniawi. Dengarlah sekarang dalam perjalanan hidupmu akan perjanjian-perjanjian Allah. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalan Tuhan. Di mana hidup pengasihan, di sanalah disuruhkan Tuhan tiap hari dalam permintaan doa bersama dan dalam membaca firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan saat ini Saudara Erian Jeremy Siahaan, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus akan mengajukan 3 buah pertanyaan yang harus saudara jawab. Masing-masing pertanyaan bernilai 10 poin. Terus serius dia dibaca. Kalau salah dikurangi 5. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengakui di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudari Desia Nasitorus yang engkau akan terima sebagai istri yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawabmu? Ya, saya mengakui bahwa Desia Nasitorus sebagai jodoh pemberian Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara akan hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara
setiamu dan percaya menurut Alkitab. Bagaimana jawabmu? Ya, dengan pertolongan kuasa Tuhan. Dan apakah saudara akan menaati Tuhan yang mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimana jawabmu? Ya, saya akan menuruti firman Allah. Dan pertanyaan yang sama juga saya akan ajukan kepada Desi. Mohon dijawab dengan mengangkat tangan dan juga jawaban yang tegas. Apakah saudari mengakui di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan juga keluargamu bahwa saudara Erian Jeremy Sihaan yang engkau akan terima sebagai suami yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawabmu? Ya, saya mengakui bahwa Erian Jeremy adalah jodoh pemberian Tuhan. Dan apakah saudari akan hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percaya menurut Alkitab? Bagaimana jawabmu? Ya, dengan pertolongan kuasa Tuhan. Dan apakah saudari akan menaati Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimana jawabmu? Ya, saya akan mentaati perintah Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang Erian dan juga Desi akan saling mengucapkan janji pernikahan yang diawali oleh Erian terlebih dahulu, berjanji di hadapan pasanganmu, di hadapan keluarganya, di hadapan seluruh jemaat. Saya, Erian Jeremy, mengambil engkau, Desi Sitorus, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, serta saling mengasihi dan melayani dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan kita. Saya menerima engkau, Erian Jeremy, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sakit, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan kita. Janji yang indah yang akan terus kalian ingat sepanjang kehidupan kalian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan saat ini, atas pengakuan dan janji nikah kalian berdua, saya sebagai hamba Tuhan meneguhkan nikahmu. Sebagaimana cincin ini yang tidak memiliki ujung, demikianlah juga cinta kalian yang tidak akan pernah berujung sampai kematian memisahkan kalian. Kenakanlah ini di jari manis Desi dengan mengucapkan cincin ini sebagai tanda ikatan nikah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cincin ini sebagai tanda ikatan nikah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Erian sambil mengucapkan cincin ini sebagai tanda ikatan nikah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cincin ini sebagai tanda ikatan nikah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tiba saatnya saya mengundang untuk para pendeta dan tua yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama maju bersama dengan saya untuk menumpangkan tangan atas mereka. Dan pada seluruh jemaat, kita mau bersama-sama menyatukan hati, mendukung di dalam doa untuk Erian dan juga Desi. Para hadirin diundang untuk bangkit berdiri. Ku tak mau berjalan
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjawablah denganku. Mari para hamba Tuhan dan juga penatua kita menumpangkan tangan atas Desi dan juga Erian. Bapa, kami membawa ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk Erian dan juga Desi, yang saat ini mereka bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Bapa, saat ini melalui penumpangan tangan hamba-hamba-Mu, biarlah saat ini tercurah berkat dari sorga, tercurah atas Desi dan juga Erian dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam mereka mengarungi kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan menjadi kepala dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan keluarga mereka. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang dikuasai oleh firman. Kami berdoa, biarlah Engkau memerintah di dalam kehidupan keluarga Erian dan juga Desi. Dan kami berdoa, biarlah hari-hari ke depan, sekalipun menghadapi tantangan, badai kehidupan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi firman Tuhan, fondasi yang kokoh itu, akan terus menopang kehidupan keluarga mereka. Sehingga hanya kematianlah yang dapat memisahkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri. Dan pada hari ini, tepat di tanggal 3 Agustus 2024, Saudara Erian dan juga Desi telah sah sebagai suami istri. Sekarang mempelai laki-laki Erian, saya persilakan untuk membuka selubung di wajah Desi dan juga memberikan cium kudus sebagai tanda kasih. Maka tampaklah wajah istrimu seperti Ishak memandang wajah Ribka. Ini nggak dilanjut-lanjut ya. Ya, cukup. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan pagi hari ini. Kita sama-sama mengarahkan hati di hadapan Tuhan, menadahkan kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Allah sang sumber berkat, Allah yang berjanji untuk selalu setia, memberikan pertolongan dan penyertaan dalam kehidupan kita, mulai dari pagi hari ini sampai akhir zaman. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan penuh iman percaya kita mau berkata, amin. Para hadirin dipersilakan untuk dan kenang-kenangan juga akan diberikan oleh Bapak Henry Ambarita, perwakilan dari pengurus Gereja Isa Al-Masih Rayon Aceh Malik Ujung Berung. Dengan terang Kristus, rela berkorban agar terang itu terus menyala serta senantiasa memancarkan terang itu kepada keturunan dan orang-orang di sekitar mereka. Penyalaan lilin akan diawali oleh ibu dari kedua mempelai. Dipersilakan untuk boleh bangkit berdiri. Diawali oleh ibu mempelai pria, Ibu Saring Halidaji, dan ibu dari mempelai wanita, Ibu Marsaulina Dolok Saribu, untuk menyalakan kedua lilin kecil yang betul.
yang melambangkan keturunan itu berasal dari seorang ibu. Boleh kembali? Dilanjutkan oleh kedua mempelai untuk menyalakan lilin kecil yang sebelumnya sudah dinyalakan oleh ibu tercinta. Momen penyalaan lilin ini menjadi tanda bahwa hari ini 3 Agustus 2024 sebagai hari lahir di mana Irian dan Desiana menjadi satu dalam membentuk keluarga baru. Sehingga di tahun-tahun mendatang, tanggal 3 Agustus akan menjadi tanggal yang akan terus dirayakan sebagai ucapan syukur dalam mengingat kebaikan Tuhan yang telah memberkati kalian menjadi keluarga yang baru. Dilanjutkan dengan kedua mempelai memberikan persembahan sulung sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberkati keluarga baru ini. Momen akan dilanjutkan dengan penghormatan kepada orang tua yang akan didahului kepada orang tua dari Irian Jeremy Siahaan, lalu dilanjut kepada orang tua dari Desiana Sitorus. Buat Mami yang tersayang, Ian sebenarnya sudah menyiapkan banyak kata-kata, tapi yang bisa dia ucapkan sama Mami hanya pesan terima kasih atas bimbingannya, atas teladannya. Mami dan Papi sudah menjadi keluarga yang saling mengasihi. Apa yang Mami tunjukkan kepada kakak, kepada Ian, kiranya dapat menjadi pelajaran. Terima kasih Mami sudah selalu ada dan selalu sabar. Meskipun Ian sama Desi sering berantem, sering terlihat jelek di depan Mami, tapi Mami selalu sabar membimbing, menunjukkan kasih sayang Mami. Dan dia tahu suatu saat nanti, meskipun Papi sudah nggak ada dan sekarang orang tua Ian hanya tinggal Mami, tapi Ian yakin apa yang dia pelajari dari Papi dan Mami maupun dari Mama dan Bapak akan selalu kami kenang dan akan selalu menjadi pedoman bagi keluarga kami ke depannya. Doakan kami terus Mami. Ian sayang banget sama Mami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat kakak sama lain. Kalian orang yang sungguh berarti dalam hidup dia. Berikutnya akan dilanjutkan kepada orang tua dari Desiana Sitorus.
Papa dan Ibu Oma, aku ucapkan makasih banyak untuk perhatian, untuk Papa dan Mama sudah menjaga, merawat dari saya kecil hingga saya dewasa. Dan boy terbawa saya sudah burjonya Mama doa Bapak pagudang kenal. Dan boy terbawa saya sudah pembainannya Bapak doa pemajau. Kon terima kasih dengan boy udah tomado itu Bapak. Saya memang nggak dibantu rumah, tapi terus tuh perhatian Muna, terus tuh isuku kamu kabaru, terus tuh disari kamu nau sampai tuna balaga, tuh kakakku, tukang Meli, buat Kak Andika. Makasih banyak selama saya tinggal di Bandung. Kalian selalu menerima saya. Segala kekurangan saya kalian terima dengan baik. Mama, Bapak, Bonari, aku sudah menikah. Aku udah memilih Terian sebagai suamiku. Tolong doakan kami supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam keluarga kami. Berkat doa Bapak dan Mama, semoga kedepannya keluarga kami boleh terus berbahagia. Silakan menghadapkan jemaat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari disertai dengan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut keluarga yang baru, keluarga Bapak dan Ibu Erian Jeremy Setiawan. Di mana ada firman Tuhan tadi yang lebih tinggi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Bapak Pendeta membuat satu yang paling tertinggi adalah kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan juga terima kasih kepada KUR, acara apa namanya? Sebelum indah, walaupun prianya sedikit, tapi terdengar luar biasa, sungguh bagus. Dan ketepatan lagunya mengenai pernikahan, dua-duanya mengenai pernikahan agar mereka berdua bahagia. Terima kasih. Dan juga kepada para undangan kami yang ikut mengikuti pemberkatan nikah daripada anak kami. Terima kasih banyak atas undangan kami datang ikut memeriahkan pernikahan anak kami. Dan juga
pada saat setelah selesai dari pemberkatan ini, kami mengundang untuk datang lagi ke gedung Geraha Pos Jalan Banda. Kita akan memakan situ air minum, air putih, dan sudah datang dan memberikan berkat. Sungguh bahagia kami memberikan ada 4 pendeta untuk memberkati anak dan parmen kami, mantu kami maksudnya. Terima kasih. Jadi terakhir kali kami mengharapkan agar kita datang bersama-sama ke gedung Geraha Pose Jalan Banda. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yang selalu menuntun kami, menikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. Bahagia ku rasakan di saat yang indah ini, karena kasih-Nya yang selalu menuntun kami, menikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. Tuhan, kami percaya apa yang telah Kau satukan tak lagi terpisahkan selamanya, selamanya. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. Dengarkanlah Tuhan